Demokrat memberi ultimatum pada Anies Baswedan segera mengumumkan bakal calon wakil presiden. Nah, bulan Juni ini adalah katanya waktu yang tepat untuk mengumumkan itu. Pertanyaannya, kalau misalkan nggak segera diumumkan di bulan Juni ini, seperti apa? Sementara itu, Nasdem, partai yang juga mengusung Anies Baswedan tentunya bilang nggak akan khawatir kalau misalkan Demokrat harus mengevaluasi posisinya di koalisi perubahan gara-gara misalkan Anies ini nggak segera mengumumkan cawapresnya. Kalau misalkan beneran nyebrang ke koalisi lain, ini gimana? Apakah akan berpengaruh pada pencapresan Anies? Nah, ini kita akan bahas hitung-hitungannya di Liputan 6 Talks. Tentunya akan hadir juga politisi Partai Demokrat, politisi Partai Nasional Demokrat, pengamat politik dan juga analis Big Data di Liputan 6 Talks bersama saya, Jati Dharma. Ya, di Liputan 6 Talks tentunya tadi saya mengatakan bahwa ini kita akan lihat hitung-hitungannya seperti apa nih soal cawapresnya Anies Baswedan. Di media Zoom sudah hadir Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat, ada Mbak Syiar Anggreta Siagian. Hai Mbak, apa kabar Mbak Syiar? Baik Mas Jati. Aduh, senang banget nih lihat Mbak Syiar. Seger ya, Jumat-Jumat sore kita ngobrol, ngomongin yang agak-agak berat dikit ya Mbak ya. Oke, selain Mbak Syiar, di studio ini sudah hadir bersama saya Mbak Galuh Sinta Laksono, Senior Media Analis Indonesia Indikator. Halo Mbak Galuh. Halo. Siap ini kita mau bahas-bahas nih gimana kata netizen soal capres-cawapres kita. Seru banget. Seru banget ya? Rame. Sepekan ini ramai. Oh, pas banget ini kalau kita ngobrolin hal ini ya. Yes. Oke. Di sini, di studio juga ada satu kursi kosong. Ini sudah kami siapkan untuk Mas Adi Prayitno, yang adalah pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah. Tapi nampaknya Mas Adi ini sedang mengalami kemacetan di sekitar Senayan. Tapi kita akan tunggu saja, karena kehadiran Mas Adi ini kita penting ya untuk kita ajak ngobrol nih soal cawapres dari Anies Baswedan. Dan satu lagi nih yang juga akan hadir bersama kita adalah Mas Herzaki Mahendra, juru bicara dari Partai Demokrat yang sedang bersiap untuk bergabung bersama kami. Nah, karena yang sudah ada di sini adalah Mbak Syiar dari Partai Nasdem, saya mau nanya, Mbak Syiar, ini kan ada, bisa dikatakan ada ultimatum nih dari Partai Demokrat untuk ayo Pak Anies segera ini diumumkan cawapresnya. Ini dari Partai Nasional Demokrat kemarin sempat bereaksi bahwa kenapa sih kok pengen buru-buru, ini mau melepaskan dukungan? Kayak gimana sih Mbak, bener kayak gitu? Ya, masing-masing partai punya gayanya tersendiri kan pastinya. Nah, jadi ya kalau Nasdem sih komitmen ya sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh juga Pak Surya dan juga saya kira kesepakatan bersama di KPP bahwa sepenuhnya kita serahkan untuk penentuan cawapres ini kepada Mas Anies. Perkara waktunya ya saya kira diserahkanlah sepenuhnya, mau kapan, mau di mana begitu ya. Jadi ya alon-alon asal kelakon kalau kata orang Jawa bilang ya, pelan-pelan bertahap. Jadi karena kan tim ini juga lagi membahas ya secara gradual membahas apa sebenarnya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim baik oleh KPP. Jadi kembali lagi soal cawapres ya kita tunggu saja lah. Nunggunya sampai kapan? Mungkin nggak cuma Partai Demokrat aja yang nggak sabar, tapi banyak sekali masyarakat ini nggak sabar nih, kok capres-capres ini kayak masih santai-santai gitu cawapresnya nggak diumumkan. Apa sih Mbak sebenarnya yang dipikirkan tuh apa? Sudah lama loh ya Nasdem mengumumkan Pak Anies ini sebagai capres. Betul. Kan toh ini masih lama lah ya, ini kan baru bulan 6 ya. Jadi saya kira masih cukup ada punya waktu. Jangan sampai salah pilih lah Mas Jati. Jadi walaupun mungkin Mas Anies sudah punya kandidat ya, yang walaupun kita belum tahu nih ya, tapi kan butuh analisa lagi, butuh kajian lagi. Jadi bersabar saja. Ya mudah-mudahan misalkan dalam waktu dekat, mudah-mudahan misalkan. Tapi kan kita nggak bisa paksakan, kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Diserahkan sepenuhnya kepada Mas Anies untuk memilih cawapresnya. Ini apa artinya tidak ada cawe-cawe dari partai pendukung? Cawe-cawe dari partai pendukung? Ngasih saran Ya, gitu maksudnya. kalau partai pendukung kan sudah sesuai dengan kesepakatan, harusnya kita ini sebagai partai pendukung, yang kita lakukan sekarang ini kan bagaimana mensosialisasikan Mas Anies supaya elektabilitasnya terus naik, begitu loh.
Ya kan, itu tugas kita. Jadi ya bertahap saja. Tugas kita sekarang mensosialisasikan, mengenalkan Mas Anies kepada masyarakat di berbagai pelosok, di berbagai kalangan, begitu kan? Sehingga terus naik. Jadi ya saya kira tugas-tugas ini kita lakukan terus sambil kita mendoakan semoga Mas Anies ini diberikan kecerahan pikiran hati untuk menetapkan nanti cawapresnya yang pas untuk memimpin Indonesia ini, begitu. Udah sejauh apa sih Mbak dukungan dari Partai Nasdem kepada Anies Baswedan ini untuk memperkenalkan, mensosialisasikan? Kalau saya kira media sudah cukup banyak menyampaikan informasi terkait Nasdem membawa Mas Anies ke berbagai daerah ya. Dalam berbagai kegiatan kita sudah lihat di beberapa provinsi Mas Anies sudah turun langsung, bertemu langsung dengan masyarakat dengan berbagai event, baik dengan bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, baik dengan bertemu dengan masyarakat secara langsung, dan alhamdulillah sambutan dari masyarakat yang telah dikunjungi oleh Mas Anies luar biasa, dan kita optimis bahwa masyarakat akan memilih dan memberikan dukungan sepenuhnya Mas Anies. Nah, ini sejauh ini tadi kan sudah kelihatan ya dukungan dari Nasdem, tapi apakah juga dilakukan oleh partai-partai pendukung yang lainnya? Kalau menurut Mbak Syar? Ya harapan kita pastinya masing-masing partai punya cara untuk melakukan atau memberikan dukungan begitu ya. Ya harapan kita melakukan hal yang sama dong. Karena kan ini sudah menjadi kesepakatan kita bersama partai koalisi untuk mendukung Mas Anies sebagai presiden. Tentunya sosialisasi, pengenalan kepada masyarakat ini kita lakukan bersama-sama karena kita ingin menang bersama begitu. Jadi harapannya juga partai koalisi mensosialisasikan, dan ya ini kalau kita lihat kan Nasdem sudah memasang billboard caleg-caleg berdampingan dengan Mas Anies gitu kan. Saya lihat juga teman-teman PKS juga begitu. Nah, mudah-mudahan Demokrat juga melakukan hal yang sama. Caleg-calegnya memasang billboard baleho bersama dengan Mas Anies sebagai calon presiden. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk ke depannya, ini sudah bergabung bersama kita melalui Zoom juga ada Mas Zaki Herzaki Mahendra, juru bicara Partai Demokrat. Halo Mas Zaki, selamat sore. Halo, selamat sore. Mohon maaf ini saya agak terlambat, lagi di dapil jadi nyari koneksi internetnya juga agak perjuangan dulu. Oh, di mana Mas? Saya lagi di kota Pemangkat ya. Ini di salah satu kabupaten, di Kabupaten Sambas di Kalimantan Barat. Bukan saya kan di dapil Kalimantan Barat 1 untuk 2024 nanti. Oke, lagi turun ya, lagi mengkolek dukungan ya. Iya. Mas, ini kita lah ngajak ketemuan sama Mas Zaki. Di sini ada Mbak Syar dari Nasdem. Ini di studio bersama saya ada Mbak Galuh dari Indonesia Indikator. Nanti ada Mas Adi Prayitno dari pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah. Nah, saya mau nanya ke Mas Zaki. Tadi kan kita bahas soal ini kan lagi rame nih ya. Partai Demokrat nih kayaknya mengultimatum Mas Anies untuk yang segera dong diumumkan siapa sih cawapresnya. Kalau bisa Juni ini bisa disampaikan seperti itu. Ini memang ultimatumnya segitu cepatnya, emang kenapa sih Mas buru-buru? Ya, pertama ingin kami pertegas dulu, ini bukan ultimatum. Ya, Demokrat hanya menyuarakan apa yang diinginkan oleh masyarakat pro-perubahan. Mereka ingin agar capres kita, Mas Anies Baswedan, bisa segera dipastikan berlayar. Ya, memang kita sudah tanda tangan piagam, tetapi bagi publik, bagi masyarakat pro-perubahan, kalau belum ada cawapresnya, kalau belum diumumkan cawapresnya, kalau belum dideklarasikan, ini masih mengundang pertanyaan. Masih ada isu-isu yang berseliweran, kalau si A yang menjadi cawapres, partai ini akan keluar. Kalau si B yang jadi cawapres, partai yang itu yang akan keluar. Nah, ini yang publik tidak inginkan. Sehingga kalau ternyata sudah diumumkan cawapresnya, ya Mas Anies itu berarti sudah paket komplit. Lalu tim pemenangan bisa segera disusun, ya pemimpinnya jelas siapa di tim pemenangan itu. Lalu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Nasdem, teman-teman PKS, dan kami di grassroots sampai dengan di tingkat desa, di tingkat RT dan RW itu bisa segera dikolaborasikan dan disinergikan. Karena sudah jelas ini, sudah ada tim pemenangannya. Nah, terkait dengan cawapres ini juga, karena bagaimanapun saat ini masih terus ditebar nih isu oleh pihak-pihak lawan, pihak-pihak koalisi, mungkin koalisi lain ya kita nggak tahu. Yang pasti bukan dari kita, bukan dari internal koalisi perubahan,
yang menyampaikan bahwa Mas Anies tidak akan berlayar karena katanya kalau milih capresnya si A, partai yang ini keluar. Milih capres B, ya partai yang si itu keluar. Nah ini yang kita tidak ingin terjadi. Kedua terkait dengan konsolidasi tadi. Ya, konsolidasi sangatlah diperlukan karena bagaimanapun kita tahu Mas Anies saat ini posisinya di berbagai lembaga survei, meskipun memang ada pertanyaan-pertanyaan terkait hasil survei ya, itu bukanlah yang terunggul, bukan unggul jauh, dan belum menempati posisi aman untuk bisa lolos ke putaran kedua. Nah ini yang menjadi concern juga, bagaimanapun berdasarkan pengalaman di berbagai negara maju, termasuk di Indonesia, rata-rata pengumuman dan konsolidasi siapa capres dan cawapres dilakukan itu selambat-lambatnya 6 bulan. Itu waktu yang paling ideal itu sebelum 6 bulan harus sudah. Jadi kira-kira antara 8 sampai 6 bulan itu saatnya untuk diumumkan dan dideklarasikan. Nah, ini juga kaitannya kalau kita bisa cermati, ingat pengalaman 2019, kalau bilang nanti last minute juga tidak apa-apa. Oh, beda. 2019 last minute-nya adalah Agustus 2018. Itu hampir 9 bulan menuju April, waktu pemungutan suara. Ya, nah sedangkan sekarang sudah memasuki ya kurang dari 9 bulan juga untuk menuju ke pemungutan suara di Februari 2024. Karena itulah berdasarkan penghitungan kami, pengalaman kami, kalkulasi kami ya bahwa ini nih waktu yang tepat seharusnya adalah di Juni ini agar Mas Anies tidak kehilangan momentum. Kita tahu kiri kanan terus gasa kita teman-teman Nasdem ya, kita nggak mau bicara apa yang dilakukan untuk mengerjain teman-teman Nasdem ya, teman-teman Nasdem yang lebih tahu. Kami coba dibegal, Mas Anies sendiri secara pribadi juga macam-macam lah gitu ya terpaannya. Nah harapannya tadi kita nggak mau ini gorengan-gorengan itu terus terjadi karena nanti begitu sudah ada cawapres, sudah ada tim pemenangan, konsolidasi terus dilakukan, ya udah kita akan hadapin semua. Nah sekaligus saya jelaskan juga, ini kan biar jelas nih, gitu kan? Nah, ada dua hal. Ada sempat misalnya ada yang menyinggung bahwa Demokrat belum apapun, belum melakukan apapun buat Anies Baswedan. Kalau kami sampaikan dengan tegas dan jelas, yaitu lagi-lagi adalah framing orang yang tidak menginginkan koalisi perubahan solid, ya. Karena jelas, silakan dicek di lapangan. Kalau emang nggak pernah, mohon maaf nih, kalau saya tidak pernah lihat Demokrat pakai spanduk atau pakai billboard yang ada muka Mas Anies, ya kalau naik pesawat jet pribadi ya nggak bisa lihat gitu loh. Kalau ke jalan ke daerah, naiklah kendaraan-kendaraan umum, lihatlah ke tempat-tempat keramaian di mana biasa dipasang baliho atau dipasang spanduk. Ya mungkin kami di billboard belum, karena emang kami masih terbatas billboardnya. Kami masih banyak fokus spanduk, misalnya di Jawa Timur ada program ribuan spanduk masuk ke desa-desa. Ada di berbagai daerah-daerah lain. Jadi yang kami fokus masuk ke grassroots, bukan yang besar-besar di public places yang di tempat umum. Nah, satu lagi kami tambahkan, silakan dicek di media sosial. Sejak Oktober 2022, Mas Anies diserangnya luar biasa sejak dideklarasikan sebagai capres oleh teman-teman Nasdem. Siapa yang ikut bekerja keras membantu Mas Anies, membela Mas Anies? Silakan dicek, itu akun-akun media sosial milik Partai Demokrat, milik kader-kader Partai Demokrat, karena banyak sekali hoax yang kemudian menerpa Mas Anies. Ya kami, mohon maaf, memang ada kelebihan di media sosial dibandingkan teman-teman mitra kami di koalisi. Itulah yang kami lakukan semaksimal mungkin, karena kita tidak ingin publik mendapatkan informasi yang salah mengenai Mas Anies Baswedan selaku capres koalisi perubahan. Nah ini salah satu bentuk, silakan dilihat di berbagai stasiun televisi, diantaranya misalnya di CTV ya, atau melalui akun YouTube atau podcast, bisa dilihat juga jejak rekam bagaimana kader-kader Demokrat termasuk yang paling depan bersama teman-teman Nasdem dan PKS membela Mas Anies Baswedan dari berbagai serangan, fitnah, dan hoax. Ya karena jelas Mas AHY sampai kemarin saya ketemu menyampaikan capres kita adalah Mas Anies Baswedan, kita di koalisi perubahan. Mau apapun yang lain bilang, mau partai manapun menawarkan, kita tetap akan berada bersama rakyat yang menginginkan perubahan di koalisi perubahan dengan Anies Baswedan sebagai capresnya. Mas Zaky, kemudian muncul bahwa isu adanya penjagalan Mas Anies ini sebagai capres untuk 2024. Ini menurut Mas Zaky muncul dari internal koalisi atau dari luar? Ya jelas dari luar lah Mas, penjagalan kok. Ya, kalau dari di dalam itu ditusuk namanya Mas, bukan dijegal ya. Ya, tapi yang pasti tidak ada Mas, kami Demokrat, Nasdem, PKS solid. Kita punya tim 8. Ini komunikasi jalan intens, ya nggak putus-putus. Ya kalau misalnya menyampaikan, aduh di media kadang
apa kader yang A bilang ini, kader B bilang, iya nggak apa-apa, namanya dinamika di media massa, namanya saling diskusi, itulah yang membedakan koalisi perubahan dengan koalisi-koalisi lain. Setiap kader kami, pengurus kami bebas menyampaikan aspirasi dan keinginan. Nggak ada yang kemudian baper, nggak ada yang kemudian merasa marah. Karena apa? Kita terbuka. Tapi bagaimanapun semua keputusan sesuai dengan konsensus. Nah ini yang menguatkan kami. Saling terbuka, saling bebas memutarkan pendapat satu sama lain. Tidak ada yang satu dominan. Tidak ada satu yang ketakutan. Takut ditekan ini, ditekan itu. Enggak. Inilah kelebihan dan kekuatan koalisi perubahan. Mas Zaky, kan kalau tadi kita lihat, tadi juga dijelaskan oleh Mbak Siar bahwasannya untuk penentuan cawapres ini diserahkan kepada Mas Anies sepenuhnya ya. Partai-partai ini akan mendukung siapapun pilihannya Mas Anies. Kalau dari Partai Demokrat, pastinya akan menyodorkan nama Mas Ahaye kan? Kalau misalkan selain Mas Ahaye yang dipilih misalkan nanti diumumkan, Partai Demokrat seperti apa? Apakah tetap akan solid mendukung? Ya, terima kasih Mas. Ini pertanyaan yang sudah diajukan sejak Oktober 2022. Ya, sampai dengan hari ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum kami Mas Ahaye secara terbuka di publik dalam berbagai kesempatan, di doorstop, di konferensi pers, bahkan di acara katakanlah ulang tahun ya teman-teman PKS dan berbagai acara resmi lainnya, di pidato politik juga. Ya, sampai kemarin ya kami kemarin diskusi dengan Mas Ahaye di tim kecil ya, di pengurus inti ya di teras-terasnya Partai Demokrat. Beliau masih menyampaikan dengan tegas dan jelas, kita ya mengutamakan keinginan rakyat. Rakyat ingin perubahan dan perbaikan bisa terwujud, dan itu melalui kerjasama dengan teman-teman Nasdem dan PKS. Dan itu dengan capresnya adalah Anies Baswedan, bukan yang lain. Ya, dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies Baswedan untuk bisa memilih siapa wakil presidennya dan membentuk pasangan calon yang bisa ya memenangkan Pilpres 2024 sesuai dengan 5 kriteria. Ya, kalau misalnya Mas kok ini nama Mas Ahaye gaungnya kuat sekali, ya kalau dari kami melihat ya mohon maaf, namanya kader, setiap partai wajar saja kalau misalnya banyak kader kami menggaungkan nama Mas Ahaye. Tetapi kami selama ini juga banyak mencermati, masyarakat juga banyak menyampaikan di berbagai survei, tidak ada satupun lembaga survei yang kami bayar di publik itu yang menyampaikan nama Mas Ahaye adalah salah satu pasangan yang paling pas buat Mas Anies Baswedan. Berbagai pengamat politik juga menyampaikan hal yang sama. Ya, di luar ada juga usulan nama-nama lain misalnya. Itu nggak ada satupun yang kaitannya dengan kami. Bagi kami itu adalah masukan masyarakat, apalagi ada lembaga survei, mereka punya cara terukur dalam mengkaji segala sesuatu. Bagi kami itu masukan. Hanya saja ingat, Demokrat, Nasdem, PKS sudah bersepakat di piagam perubahan yang ditandatangani ketiga ketua umum kami. Ya. Oke, kalau gitu sebenarnya Mas menentukan cawapres. Ketika tadi dikatakan bahwasannya ini pertimbangannya adalah di bulan Juni adalah masuki bulan ke-9 ya dari sejak pemungutan suara dan ini mendekati 8, Mas. Mendekati 8. Ya, mendekati 8. Waktu yang tepat untuk mengumumkan. Sementara tadi Mbak Sia dari Nasdem bilang ini nggak usah buru-buru lah, masih ada waktu kok. Dan sebenarnya kalau misalkan sampai akhir tidak diumumkan, apa sebenarnya yang akan dievaluasi dari hal ini dari Partai Demokrat? Ya, kita tentu mengevaluasi dan mengkaji kembali gitu. Bagaimanapun kita ada time frame, ada planning, ada rencana yang terus kita coba laksanakan dengan kerangka waktu dan kerangka objektif serta output yang kita harapkan. Kalau ternyata katakanlah ada harapan-harapan yang ternyata tidak terwujud, ya tentunya kita masih melihat nih langkah apa yang terbaik. Tentunya harus ada penyesuaian-penyesuaian. Ingat Mas, ini Pilpres Indonesia. Ya, Pilpres Indonesia. Tadi masalah waktu dibicarakan. Yang kedua jangan lupa masalah wilayah. Ini bukan Pilkada Jakarta. Ketinggalan survei 1,5 bulan bisa dikejar, Mas. Kalau di Pilkada Jakarta, Indonesia tidak bisa. Hari ini saya bicara dengan Mas misalnya saat ini mungkin saya di Singkawang ini, saya mohon maaf Mas, dari sini di Sambas ya, saya di Sambas ini tadi di Pemangkat, jarak 1,5 jam sampai 2 jam daerah dari sini ada yang belum terjangkau seluler, Mas. Belum terjangkau telepon. Belum bisa WhatsApp, belum bisa telepon. Kalau mau informasi segala sesuatu masih ketemu langsung. Ini contoh aja, padahal daerah ini, kalau dari Jakarta, hanya 1 jam perjalanan ke Pontianak naik pesawat. Nah ini contoh. Jadi nggak semudah itu, apalagi kita belajar dari Prabowo Sandi. Sandi Mas, 8 bulan aja keliling-keliling. Popularitasnya aja tidak sampai 90%. Lagi mana mau dipilih? Popularitas atau dikenal publik aja masih jauh dari 90%. Nah inilah yang kemudian bagi kami sangat penting ini. Ya, masalah waktu, kita harus ingat ada wilayah Indonesia yang sangat luas. Jangan berpikir kayak Jakarta. Kita ketinggalan survei sekarang, nanti kejar 2-3 bulan menjelang. Bagi kami itu tidak masuk akal.
Mas Zaki kalau misalkan akhirnya jadi tadi tidak diumumkan di Juni ini, evaluasinya lebih ke timeline ya, bukan evaluasi untuk menarik dukungan? Ya, langkah-langkah strategis apa yang harusnya kita lakukan tadi untuk filling the gap, Mas. Oke, ya kan? jadi Ada jurang kan antara harapan kita Mas Anies surveinya sudah berapa nanti sehingga mencapai peak performance di Februari 2024. Nah, harapan kita bisa nomor 2 minimal sehingga bisa masuk ke putaran kedua, ya kan? Dan di putaran kedua barulah kita menjadi nomor 1. Nah, ini kan proses. Nah, dan bagi kami, Mas, mohon maaf, nggak ada itu suatu hal yang mendadak atau luar biasa. Tidak ada gempa elektabilitas, Mas, saat ini sehingga sebulan bisa naik 5%, 10%. Bagi kami kalau ada yang bilang bisa naik 5% atau 10%, berarti survei bodong. Karena normalnya itu 2-3%. Ya, ini yang kami ingin sampaikan. Kita cermati betul, Mas. Kita semua berdasarkan masukan masyarakat. Kita berdasarkan metodologi ilmiah. Lagi-lagi ini semua sudah diskusikan oleh berbagai pihak juga. Tapi lagi-lagi namanya masukan. Kami memberikan masukan. Penentunya adalah Mas Anies. Seperti kata Mas AHY, Mas Anies, you are our leader. Please lead us the way. Kira gitu, Mas. Mbak Siar, ini tadi dikatakan sama Mas Zaki kalau sebenarnya ini adalah bulan yang baik gitu untuk segera melakukan strategi ataupun taktik ke depannya karena untuk menaikkan suara dan juga perolehan untuk mencapai 2024. Gimana Mbak Siar mendengarkan alasannya tadi? Apakah masih berpikir bahwa masih nanti aja, nggak usah buru-buru dulu? Ya, tadi kan Mas Zaki juga udah menjelaskan ya. Ya, ada 2 bulan lagi lah sebelum batas akhir harus mengumumkan. Ya kita nggak tahu, misalkan nggak tahu seminggu lagi, 2 minggu lagi gitu ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa kita yakinkan diri kita bahwa Mas Anies sedang mengkaji, sedang menganalisa dari mungkin kandidat yang ada yang tepat untuk menjadi pendampingnya. Jadi lagi-lagi pastinya Mas Anies paham betul kapan waktu yang pas, kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan calon wakil presiden. Pilihan kita bersama dari partai koalisi ini. Apa sih sebenarnya pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh partai kepada Mas Anies untuk memilih cawapresnya akan seperti apa? Seperti apa sih pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan Mas Anies? Ya, Mas Anies ini kan orang yang cerdas ya. Tentunya Nasdem memilih Mas Anies karena kepintarannya, karena kecerdasannya. Jadi Pak Surya saja sebagai ketua umum menyerahkan sepenuhnya gitu ya. Apalah kami yang anggota dari ini. Jadi ya sudah kita serahkan sepenuhnya dengan kemampuan dan kualifikasi Mas Anies untuk memilih wakil presidennya, calon wakil presidennya. Oke, nama-nama? Wah, itu lagi. Bener-bener udah terserah banget sama Mas Anies gitu ya, Mbak? Pokoknya intinya diserahkan semuanya sama Mas Anies, Mas Jati. Oke. Kalau misalkan dari Demokrat mengajukan AHY, dari Nasdem setuju nggak? Wah, kan udah bilang. Garis bawahnya adalah diserahkan kepada Mas Anies. Oke, Mas Zaki disetujuin tuh kalau misalkan Mas AHY dimajuin jadi cawapres. Ya, terima kasih. Jika memang teman-teman Nasdem juga apresiasi, katakanlah. Kalau bagi kami sebenarnya begini, Mas, sudah clear dan sudah jelas juga. Ya, apapun yang diputuskan oleh Mas Anies itulah yang menjadi kesepakatan kami bertiga, bahwa kita ikuti ya apa yang akan diputuskan oleh Mas Anies, karena ini sudah menjadi kesepakatan, Mas. Ya, selama tadi lagi-lagi di piagam itu ada kriteria, ya yang memenuhi kriteria itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Ya, kalau melesetkan tentu kita masih bertanya juga kepada Mas Anies, ternyata tidak sesuai dengan kriteria. Tapi jika memang sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama, ya kita ikuti saja, gitu. Ya, karena bagaimanapun begini, bagi Demokrat yang penting Mas Anies Baswedan bisa menang, ya di Pilpres 2024. Tidak ada dalam kamus kami hanya berlayar, Mas. Karena itu kita sangat serius, ya ada dinamika, misalnya banyak masukan dari berbagai pihak yang kami juga lontarkan ke publik, kami sampaikan kepada capres secara langsung maupun ke teman-teman koalisi. Itu adalah bagian dari proses bagaimana kemenangan ini bisa terwujud. Nah, seperti itu, Mas. Ya. Oke, jadi meskipun bukan Mas AHY nanti yang jadi pilihannya Mas Anies, tetap ya? Sudah tegas dan jelas kami menyerahkan kepada capres, yaitu Mas Anies Baswedan untuk menentukan siapa cawapres sesuai dengan 5 kriteria. Ya, pertanyaan mungkin bisa dibalik, Mas.
kalau nanti Mas AHY ya semua ikhlas ya gitu. Termasuk juga lawan-lawan Gitu ya. kami yang ngajak-ngajak kami menjadi, kan Mas AHY kan juga ditawarkan menjadi cawapres di tempat lain. Kan Pak Sudirman Said sudah menyampaikan juga di podcast-podcast yang lain gitu ya. Sudah ditolak semua. Jadi yang lain mohon jangan juga kecewa dan sedih. Mohon bisa menerima kalau Demokrat dan Mas AHY hanya satu pinangan cawapres yang akan diterima, yaitu pinangan cawapres dari Mas Anies Baswedan. Karena beliaulah capresnya Demokrat, capresnya Koalisi Perubahan, dan kami saat ini di Koalisi Perubahan. Jadi nggak mungkin dong kami menerima pinangan dari capres dari koalisi lain, gitu. Oh, jadi ini jawaban dari obrolan di Partai PDI Perjuangan yang kemarin sempat memasukkan nama Mas AHY dalam 10 kandidat cawapresnya ya. Berarti lebih baik coret aja gitu maksudnya, Mas? Kalau kami sangat menghormati setiap partai punya keinginan, punya aspirasi, punya dinamika di partainya masing-masing, Mas. Termasuk dalam menentukan capresnya siapa, termasuk misalnya membuka ruang nama-nama cawapres. Sepertinya yang pas adalah nama-nama tertentu, termasuk diantaranya menyebutkan nama ketum kami. Kami mengapresiasi itu karena bagaimanapun itu adalah hak dari setiap partai politik sebagai entitas legal yang bisa mengajukan pasangan capres dan cawapres untuk mengusulkan. Kami menghormati itu. Gitu, Mas. Hanya kami juga ingin dihormati dalam konteks pilihan kami saat ini di Koalisi Perubahan. Dengan capres Anies Baswedan, ya yang meminang kami sebagai cawapres, ya yang akan kami terima pastinya saat ini hanya pinangan dari Mas Anies Baswedan. Soalnya kami di Koalisi Perubahan. Nah, gitu Mas kira-kira. Oke, berarti otomatis kalaupun misalnya benar-benar ditawarin nih dari 10 nama, akhirnya yang muncul udah Mas AHY nih untuk Pak Ganjar gitu, PDI Perjuangan tetap nggak mau, Mas? Ya, kami saat ini di Koalisi Perubahan dengan capres Anies Baswedan. Masa kami mendadak menerima pinangan menjadi cawapres di koalisi lain? Ya kan? Tadi saya sampaikan, pinangannya hanya dari Mas Anies Baswedan yang akan kami terima. Karena kami saat ini, per hari ini, per detik ini, adanya di Koalisi Perubahan, bukan di koalisi lain. Oke, kalau gitu, kalau Mbak Siar, ini kan banyak juga yang menawari, akhirnya memasukkan nama AHY nih Mbak. Ngerasa terancam nggak nih akhirnya nanti Partai Demokrat ini keluar dari koalisi? Loh, tadi kan Mas Jaki udah sangat tegas sekali Mas Jati bahwa konsisten dan sesuai dengan komitmennya untuk tetap berada dalam koalisi. Ya, lagi-lagi kita ini kan memang sangat setuju lah ya bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk terpilihnya Mas Anies sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Jadi berbagai isu, berbagai tantangan yang kita hadapi saat ini ya mudah-mudahan itu ujian untuk meningkatkan derajat kita sebagai partai pendukung Mas Anies, sebagai partai koalisi untuk pada akhirnya nanti menjadi pemenang di pemilu 2024. Jadi ya kita selalu bergandengan tangan, menguatkan barisan, merapatkan barisan untuk bisa terus memberikan dukungan sekuat dan seluruhnya kepada Mas Anies dan meminta dukungan juga daripada masyarakat untuk mendoakan, untuk memberikan dukungan dan juga nantinya pada akhirnya memilih Mas Anies pada tanggal 14 Februari 2024. Mungkin begitu Mas Jati. Mbak, kami dapat informasi katanya Pak SP punya calon lain nih. Selain misalnya Mas AHY yang ditawarkan oleh Partai Demokrat, misalkan kalau Pak SP sempat ada informasi punya calon untuk Mas Anies. Betul nggak? Enggak lah, Pak Surya Paloh itu konsisten dengan omongan Mas Jati. Jadi dari awal Pak Surya mengatakan kita serahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Jadi ya Pak Surya nggak akan lah memungkiri atau menafikan lagi omongan Pak Surya sendiri gitu. Jadi tetap komitmen menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies. Oke, kayaknya alot juga ya untuk mengorek siapa sih sebenarnya nama dari cawapres Anies Baswedan ini. Kita coba tanya aja ke Bagalu kali ya. Bagalu, kalau netizen ada yang ngasih saran nggak untuk Mas Anies ini siapa cawapres yang paling bagus, paling tepat? Nama yang banyak muncul dari data kami gitu ya, dari pencarian selama sepekan dari tanggal 1 sampai kemarin, tanggal 8 Juni, itu ada beberapa nama yang kami cek dari online dan sosial media gitu ya. Kalau di online nama Mas AHY juga muncul, kemudian ada juga Pak Mahfud MD, kemudian ada Ibu Kofifa, ada Pak ET dan seterusnya. Tapi itu juga terjadi juga di sosial media
gitu ya. Kalau di sosial media mungkin perbincangannya adalah kaitannya publik juga menekan Pak Anies untuk segera menyampaikan siapa kandidat cawapresnya. Oh, jadi netizen sepakat sama Mas Zaky dan kawan-kawan dari Sepakat, Demokrat ya? semua gitu. Jadi desakan itu juga muncul gitu ya, bahwa kemudian dari pencarian data di sosial media yang itu berjumlah sekitar 11.000 lebih dalam periode sepekan, di situ kemudian muncul beberapa nama juga gitu, dan itu juga sudah mengklaster. Kenapa netizen nama AHY ini keluar untuk mendampingi Mas Anies? Ini juga bisa dicek juga gitu ya dari kelompok-kelompok yang mencuitkan perbincangan terkait cawapres untuk usulan untuk Pak Anies. Gitu. Siapa kelompok-kelompoknya? Bisa nggak saya ditunjukkan slide-nya? Ada mungkin bisa ditunjukkan slide-nya. Kita lihat slide. Jadi kalau di jejaring sosial media sendiri gitu ya, ini jadinya akhirnya saya mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Mas Zaky gitu, bahwa Partai Demokrat mungkin juga solid untuk mendukung Pak Anies gitu ya, yang juga berjuang di udara gitu ya, membela Pak Anies. Karena ini kami temukan klasternya adalah klaster dari kelompok Demokrat gitu ya, dari harapan bahwa Pak Anies harus segera menyampaikan siapa cawapresnya, dan kemudian dukungan terhadap Partai Demokrat sendiri gitu. Jadi sebenarnya publik juga merespon apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat seperti itu. Kemudian ketika dari Nasdem bilang sabar-sabar dulu, apakah ada netizen yang juga kerasa gerah? Sepertinya belum nampak. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Jadi nama-nama yang kemudian sering dilekatkan kepada Pak Anies Baswedan berdasarkan exposure di sosial media. Unggahannya itu adalah yang pertama Mas AHY, kemudian Pak Mahfud, Sandiaga Uno, Ibu Khofifah, kemudian Pak Erick Thohir, Pak Airlangga Hartarto, kemudian Pak Ridwan Kamil dan Pak Said Agil Siroj. Seperti Cukup itu. tinggi ya Mas AHY, 31. 31.136. Oh, 3.136. Oke. Cuitan yang melekatkan gitu ya. Yang melekatkan Pak Mas AHY dengan Pak Anies Baswedan. Oke. Exposure artinya? Itu yang diunggah yang dicuitkan oleh netizen. Tapi ini situasinya berubah ketika kita berbicara tentang engagement-nya. Jadi engagement itu lebih pada yang direspon oleh netizen. Muncul kemudian nama Pak Mahfud MD gitu. Jadi ini kaitannya dengan isunya apa yang dilemparkan ke publik, tapi apa kemudian yang jadi menarik untuk publik, yang ditangkap oleh publiknya itu apa gitu. Gitu. Jadi di sini ada Pak Mahfud MD, itu engagementnya sebanyak 31.888. Ini kaitannya dengan respon dari publik lini masanya sendiri gitu. Responnya seperti apa? Positif, negatif? Responnya itu berupa seperti meretweet, kemudian memberikan likes, memberikan komen. Kalau positif negatifnya kita bisa lihat nanti di slide berikutnya. Ada yang, nah ini dia. Bahwa perbincangan itu sudah dimulai sejak tanggal 2. Gitu, dalam sepekan, dan terjadi puncaknya itu di tanggal 5 dan 6 gitu ya, bahwa ini kemudian di sini kita bisa temukan nama-nama itu tuh muncul mengkelompok dan mengklaster seperti itu. Jadi unggahannya sebanyak 11.000. Salah satu yang muncul itu dimulai di tanggal 2. Yang bahwa dari Partai Nasdem mengeluarkan pernyataan sudah ada satu nama gitu ya. Kemudian situasi itu berubah, sempat melandai, kemudian tanggal 5 dan 6 Pak Anies muncul, ya kami sudah punya 2 nama. Padahal di tanggal 2 ada satu nama. Kemudian ada alternatif lain ternyata gitu disampaikan oleh Pak Anies di tanggal 5 dan 6. Oke, ternyata direspon seperti itu ya. Ya. Namanya, oke. Ada 1, 2 nama. Nah, ini
obrolan ini sebentar. Kita ini menerima tamu dulu, menerima tamu. Ada Mas Adi. Halo Mas Adi, akhirnya gabung juga. Oke. Silakan Mas Halo, Adi. Mas. Ya, luar biasa sekali diskusinya. Ini ada tamu nih lagi di tengah-tengah obrolan. Mas Adi, ini Ya. saya Jatim, Mbak Galuh sudah ada di sini, tapi di ujung Zoom ada Mbak Siar dan juga Mas Zaki. Mas Zaki dari Demokrat, Mbak Siar dari Partai Nasdem. Ini seru banget Mas, kita ngobrolin soal cawapresnya Mas Anies nih. Oh, iya, Kalau iya. tadi kan sempat saya tanyakan, katanya Demokrat ini ngotot banget pengen segera diumumkan. Nasdem mintanya yaudah sabar-sabar aja dulu, masih 8 bulan lah gitu ya, masih agak panjang. Kemudian tanya lagi nama-namanya siapa aja nggak pada mau ngomong nih. Nama-namanya katanya udah ada di Mas Anies semua. Tadi saya nanya ke Mbak Galuh, nama yang sering muncul adalah Mas Ahaye ya, salah satunya ya. Nah, ini mumpung Mas Adi udah gabung, kita ke Mas Adi dulu. Mas Adi ini kan rame gitu ya. Ini sebenarnya kalau menurut Mas Adi, yang satu pengen buru-buru diumumkan cawapresnya, tapi yang lain lagi bilang udah tenang-tenang aja. Kalau Mas Adi melihatnya ini apa gimmick-gimmick biar nama Mas Anies tetap diobrolin atau apa sebenarnya? Ya, bagi saya ini cukup serius ya, karena bagi Demokrat melihat koalisi perubahan ini harus agak sedikit ngegas meninggal supaya elektabilitas Anies Baswedan terus bisa mengejar nama-nama lain seperti Ganjar dan Prabowo Subianto. Kalau kita mendengar statementnya Partai Demokrat, kenapa Anies berada di bawah Ganjar dan Prabowo, itu karena tidak kunjung mengumumkan siapa calon wakil yang akan mendampingi Anies Baswedan. Jadi dalam konteks itu cukup rasional. Argumennya sebagai penantang tentu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama, jauh lebih banyak untuk melakukan resultante dan aksentuasi politik, sehingga publik ini terkonfirmasi kira-kira siapa duet yang kemudian akan mendampingi Anies. Karena yang dilihat dari Anies itu adalah replika politik anti pemerintah, dia itu adalah oposisi, dan sangat mungkin nanti sebagai antitesa dari pemerintahan Jokowi. Jadi cawapres ini tentu menjadi kunci sebenarnya dalam poros perubahan ini. Tentu untuk meningkatkan elektabilitas Anies, menciptakan momentum politik kembali, dan tentu saja ini untuk menjelaskan kepada publik bahwa kubu oposisi ini adalah kubu yang paling siap sebenarnya sebagai penantang yang akan memungkinkan siapapun nantinya yang akan dilawan dari kubu pemerintah, entah melawan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jadi Partai Demokrat ini sepertinya nggak sabar betul dan nggak nyaman gitu melihat elektabilitas Anies mulai tercecer secara signifikan. Satu-satunya cara adalah menyatukan semua kekuatan politik. Karena saya melihat dari jauh, Partai Demokrat itu sebenarnya tidak terlampau full, tidak terlampau 100% memperjuangkan Anies. Kalau kita lihat misalnya, begitu banyak atribut, baliho, dan spanduk yang dibuat oleh Partai Demokrat, nyaris tak ada foto Anies Baswedan. Di situ hanya ada foto Ahaye. Jadi sebenarnya Demokrat ini tarik ulur. Nanti akan ada foto Anies sebagai kandidat capres dari Partai Demokrat, tentu dengan syarat Ahaye adalah calon wakil presidennya. Kan ini yang sebenarnya ditangkap oleh publik, bahwa Demokrat mendesakkan supaya Anies ini segera mengumumkan cawapresnya. Bukan hanya soal menciptakan momentum politik, tapi minimal Partai Demokrat ini bisa berhitung. Kalau Ahaye apa yang akan dilakukan, kalau Ahaye seperti apa agresivitas politik yang akan mereka perjuangkan ke depan. Oh maksudnya jadi kalau misalkan bukan Mas Ahaye akan sedikit melemah gitu dukungannya? Ya sangat mungkin Partai Demokrat ini adalah mantan partai yang sudah berkuasa 10 tahun. SBY jadi presiden 2 periode. Jadi akan dihitung betul apa yang kemudian membuat Anies dan Nasdem itu tidak mau sama Ahaye. Apakah akan lanjut ikhlas lillahi ta'ala di poros perubahan tanpa Ahaye sebagai wakil, atau justru akan menengok tetangga sebelah yang tawarannya jauh lebih menggiurkan. Kemarin Puan Maharani menyebut Ahaye sebagai Cawapres. salah satu nama yang sangat potensial sebagai cawapresnya Ganjar. Ini yang ngomong Puan Maharani loh, tim pemenangan PDIP. Dan nggak mungkin ini hore-hore. Dan nggak mungkin ini hanya sebatas iseng-iseng. Tentu diperhitungkan betul bagaimana Ahaye sebagai salah satu figur yang saat ini memang jadi komoditas politik papan atas, sangat mungkin bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Jadi kalaupun toh ada prioritas dari Demokrat harus sama Anies, tapi prioritas itu ditolak misalnya, bukan tidak mungkin Partai Demokrat ini akan pindah ke lain hati. Wah berarti potensi untuk bubar dong? Ya bubarnya bukan karena orang luar, tapi bubarnya dari dalam. Kan itu sebenarnya yang kita tangkap, politik ini kan soal untung dan rugi. Kalau bergabung dalam poros perubahan, apa konsesi politik yang bisa diberikan kepada Partai Demokrat? Kan usulan Demokrat sangat kelihatan, Ahaye harus jadi wakil. Kalau Ahaye tidak wakil, apa dong jaminannya? Kursi menteri misalnya.
atau kenyamanan-kenyamanan politik yang lain. Padahal kalau kita melihat hari ini firm Partai Demokrat, keistimewaannya itu kalau mengumumkan AHY sebagai kandidat wakil Anies. Kalau Anies tak mau, siapa tahu poros yang lain mau. Misalnya PDIP udah kelihatan mau tuh. Bukan tidak mungkin itu bisa dilakukan. Everything can happen dalam politik. Yang nggak mungkin dalam politik cuma satu hal, Mas. Membangkitkan orang yang sudah meninggal, itu nggak mungkin. Yang lain-lain Mas sangat mungkin. Oke, masih mungkin ya apapun yang terjadi. Kalau Mas Adi melihat kingmaker dari poros ini, apa KPP ini, siapa Mas? 3 orang bagi saya. Demokrat itu pasti ada SBY. Jadi Dewan Syuro dari Partai Demokrat ini semuanya sangat tergantung SBY. Yang kedua, PKS itu tergantung siapa Dewan Syuronya. Bukan siapa presiden PKS-nya. Di PKS itu cukup tersentralisasi kekuatan politik pada Dewan Syuro mereka. Yang ketiga, Nasdem. Tentu Pak Surya Paloh, bukan yang lain. Jadi kalau 3 tokoh ini bersepakat siapapun nanti menjadi pendamping Anies, nggak ada soal. Problemnya adalah SBY ini kan sangat kelihatan supaya anaknya dalam konteks ini AHY menjadi orang yang bisa tampil di 2024. Setelah 2019 yang lalu agak sedikit gagal mendampingi Prabowo Subianto. Ingat loh, Partai Demokrat nyerang Prabowo saat itu. Disebut sebagai Jenderal Kardus. Gara-gara Prabowo yang awalnya dikonotasikan akan berpasangan AHY, tapi di end of the day-nya Prabowo justru memilih Sandiaga Uno. Diseranglah saat itu Prabowo Subianto sebagai Jenderal Kardus. Maka bagi saya kalau melihat AHY tidak kunjung diumumkan oleh Anies misalnya sebagai calon wakil, bukan tidak mungkin Partai Demokrat itu akan melabuhkan pilihan politiknya ke yang lain. Kecuali partai politik seperti Demokrat ini untuk Pilpres 2024 memang politiknya lillahi ta'ala. Politik ikhlas, politik qanaah apa adanya. Sekalipun AHY nggak wapres, nggak apa-apalah, sabar gitu ya kan. Sekalipun AHY tidak diumumkan sebagai pendamping Anies, nggak ada soal. Nah ini yang sepertinya sampai saat ini belum ada jawaban yang clear secara signifikan yang kita tangkap. Kalau kita tanya kepada elit-elit Demokrat, bahkan kepada AHY, apakah akan tetap berada di kubu perubahan atau tidak? Kalau AHY bukan wakil, jawaban mereka cukup diplomatis. Mirip-mirip dosen dan mirip-mirip peneliti. Umbang kanan, umbang kiri, dan seterusnya. Dan Persis seterusnya. yang tadi disampaikan Mas Zaky, bilang sih akan tetap pada koalisi, nggak bakalan pergi kalau misalkan cawapresnya tuh mau Mas AHY kayak mau siapapun. Tadi Mas Zaky bilang bahwa enggak, kita tetap ada. Udah sejauh ini mohon maaf sama yang lain. Capres yang akan diterima pinangannya cuma Mas Anies, katanya gitu tadi Mas Zaky bilangnya. Ini kira-kira kalau Mas Adi melihatnya tawaran apa ke PDIP kah atau apa? Memungkinkan dengan sejarah masa lalu yang kayak kita tahu Pak SBY dengan Bu Mega kan tidak terlalu akur. Ada teori politik yang disebut dengan teori dramaturgi yang dipelopori oleh Erving Goffman. Ya. Ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung depannya dalam berbagai kesempatan Partai Demokrat, PKS, dan Nasdem selalu menunjukkan bahwa mereka itu cukup solid. Tapi kan kita tidak pernah tahu panggung belakangnya seperti apa. Bahwa apa yang terjadi saat ini, tawuran opini, perbedaan opini antara Demokrat dengan Nasdem soal kapan diumumkan wakil Anies, kan Demokrat ingin lebih cepat bulan Juni ini. Tapi Nasdem sabar, cari calon dulu yang jauh lebih ideal. Ini bukan perkara gampang. Bahkan pernyataan Pak Ahmad Ali per hari ini, itu kan semacam reaksi yang cukup keras. Bilang aja pengumuman soal percepatan Cawapres itu sama halnya Demokrat akan angkat kaki kalau AHY tidak diumumkan, kan begitu ceritanya. Ini bagi saya bukan hanya ultimatum, tapi intimidasi politik. Itu artinya ada titik temu yang saat ini agak rumit sebenarnya untuk dijelaskan. Karena sejak awal Nasdem ini sangat kelihatan tidak terlampau memprioritaskan AHY sebagai pendamping Anies. Kalau prioritas, mestinya Nasdem itu nggak perlu nyebut nama-nama lain di luar AHY. Untuk apa Nasdem itu nyebut Hovifah? Untuk apa itu Nasdem misalnya nyebut Andika Perkasa dan seterusnya? Di situ AHY sebagai kuncian utama, apakah poros perubahan ini tinggal landas atau tidak? Anies Baswedan tanpa Partai Demokrat, dia tidak cukup menggenapi ambang batas presiden 40%. PKS dengan Nasdem nggak cukup, cuma 67%. Kurang ya 100% untuk ambang batas 20% itu tadi. Yang kedua, AHY ini kan elektabilitasnya jauh lebih tinggi ketimbang nama-nama lain itu, Mas. Di atas Hovifah lebih kuat, di atas Andika Perkasa lebih kuat. Mahfud MD ditawarkan masih di atas AHY di atasnya. Bahkan Sandiaga Uno juga sempat ditawarkan PKS masih di atas AHY elektabilitasnya. Jadi AHY ini kurang apa sih sebenarnya? Kan kira-kira gitu pertanyaan mendasarnya. Dan yang paling penting AHY ini adalah replika politik dari kubu oposisi. Jadi kalau berpasangan dengan Anies, klop ini barang. Sama-sama kubu non pemerintah,
kubu oposisi dan menginginkan perubahan. Kalau wakilnya Hovifah nggak nyambung, Hovifah apapun adalah wajah yang lekat juga dengan pemerintah saat ini. Kalau wajahnya Mahfud MD nggak klop ini barang, bukan kubu perubahan, Pak. Ini kawin silang antara kubu perubahan dan status quo. Oke, Basiar, gimana nih Basiar? Ya, Mas Adi, ya sebagai pengamat sah saja lah bicara begitu ya Mas Adi ya. Biar seru ya, nggak adem-adem aja gitu ya. Tapi kembali lagi Mas Jati, ya bahwa sebenarnya kan Nasdem, PKS, dan Demokrat ini sudah cukup intens lah pertemuan di tim inti, tim 8 ya. Jadi mau apapun ya yang disampaikan di luar sana, ya kita tetap inilah satu hati, satu kata untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies untuk memilih calon wakil presidennya. Ya perkara ada pembicaraan di luar koalisi, ada berbagai isu-isu yang berkembang, ya saya kira sah-sah aja. Negara kita kan negara demokrasi, memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat ya. Jadi mungkin seperti itu Mas Jati. Nah, kan tadi Mas Adi sempat ngomong, sempat ada nama-nama lain selain AHY yang disebut oleh Partai Nasdem gitu ya. Sebenarnya Nasdem sejauh apa sih dukungannya ke Mas AHY kalau misalnya Mas AHY ini diajukan sebagai cawapres? Dan tadi Mbak Galuh juga bilang tuh nama Mas AHY sempat disebut-sebut ya. Nah, gimana Mbak Syar? Ya kalau perkara kedekatan dengan Mas AHY ini kurang apa coba pertemuan Pak Surya dengan Mas AHY? Sangat dekat sekali kan? Jadi ya saya kira bukan berarti ketika tidak menyebut nama Mas AHY tidak ada sesuatu hal, tidak begitu penafsirannya. Jadi ya memang penyebutan nama Hovifah dan segala macam itu ya namanya obrolan-obrolan santai ketua umum dengan kader-kadernya, dengan pengurus-pengurus. Nah kalau Mas AHY ini kan udah dekat sekali ibaratnya, sudah sering ketemu, sudah membahas hal-hal besar, hal-hal yang lebih besar lagi sudah dibahas bersama Mas AHY dan Pak Surya. Jadi ya saya yakin juga Mas AHY tidak kecil hati lah ya, tidak kecil hati sebagai calon negarawan tentunya bisa menyikapi berbagai dinamika ini dan kemudian juga udah satu hati, satu kata begitu ya dengan kita sebagai partai koalisi. Jadi nggak ada yang perlu diragukan dan dipertanyakan Mas Jati. Tapi kan walaupun misalnya ada kedekatan antara Pak SP dengan Mas AHY, tapi juga belum tentu Pak SP juga akhirnya meridoi Mas AHY kan, Mbak? Nah, nggak begitu kalimatnya. Kan sekali bahwa Pak Surya menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies, jangan dibolak-balik ini. Okay. Mas Zaky, jadi gimana nih kalau mendengarkan tadi Mas Adi, terus Mbak Galuh tadi bilang Mas AHY, wah kayaknya di atas angin banget ya Mas AHY. Mas Zaky happy? Ya, begini, kalau kami nggak di atas angin lah. Kalau kami ini menjejak pada tanah aja, karena bicara mengenai kontestasi itu semua berdasarkan realita. Harapan ya wajar, tapi tentu ada daya dan upaya yang harus kita lakukan. Begitu juga, kita tidak ingin terjebak dalam ilusi Mas Anies ini kalau santai-santai sebulan, 2 bulan, tenang aja, Oktober, November nanti bisa kok melejit dalam 3 bulan. Itu ilusi yang mungkin ditanamkan oleh musuh-musuh kita, oleh lawan-lawan kami gitu loh ya. Yang berbahaya nih, bisa membalikkan keadaan dalam waktu singkat. Nggak ada. Pilpres, kontestasi, Pak SBY berpengalaman 2 kali jadi capres yang menang. Nah ini penting ini. Jadi capres yang menang, yang memimpin kampanye. Dan itu semua menunjukkan tidak ada hitung-hitungan yang ajaib. Semuanya berproses, semuanya terukur dan sistematis. Nah sedikit saya ingin sampaikan, tadi dari Mas Adi sudah menyampaikan tadi ya, mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Ahmad Ali gitu. Nah ini saya sampaikan ini, saya ada pernyataan, ini baru saja kami kirimkan ke teman-teman media gitu. Ya, pertama mengenai apa yang disampaikan oleh Bang Adi Arief, bahwa pernyataan Bang Adi Arief terkait evaluasi terhadap capres di bulan Juni itu didasari oleh kalkulasi dan keinginan yang kuat dari Partai Demokrat agar capres Anies Baswedan tidak kehilangan momentum ya untuk memenangkan Pilpres 2024. Yang kedua, Demokrat tidak akan mundur ke belakang membicarakan nama cawapres karena proses penentuan cawapres itu sudah melewati berbagai macam tahapan selama kurang lebih 4 bulan sejak piagam koalisi ditandatangani. Adapun terkait pilihan nama cawapres ini kami tegaskan kembali, Demokrat konsisten. Nggak perlu khawatir Mas, nggak perlu khawatir masyarakat perubahan, nggak perlu khawatir teman-teman kita koalisi. Kita konsisten.
keputusan itu ada di Capres Anies Baswedan. Ya tentunya untuk masalah bakal cawapres, memang kami cermati di internal kami ada penyaringan juga yang kami berikan masukan ya. Nama Mas Ahy memang memiliki elektabilitas yang baik, tapi nama-nama lain pun telah juga diperhitungkan oleh Demokrat. Bahkan Mas Ahy sendiri nih yang memerintahkan kepada Bang Andi Arief selaku kepala Bapil untuk memperhitungkan alternatif nama-nama lain, mana nih cawapres terbaik untuk Mas Anies. Dan tim kami, Demokrat, sudah memaparkan itu kepada tim Capres. Atas permintaan tim Capres, sebagaimana tim Capres juga meminta masukan kepada tim Nasdem, meminta masukan kepada PKS. Nah, dalam paparan itu hadir nih, ada tim Capres, Sekjen Partai Demokrat, Sekretaris MTB, dan Kepala Bapil. Ya, silakan dikonfrontir nanti dengan tim Capres, benarkah bahwa nama yang dipaparkan dan diperhitungkan sebagai cawapres dari Demokrat itu tidak tunggal gitu loh. Ya, ada nama kami sebut ya. Satu ini Mas Ahy, kedua ada nama Mbak Hovifah, ketiga ada nama Mas Sandiaga Uno, keempat ada nama Yeni Wahid, kelima ada nama Andika Perkasa, keenam ada Ahmad Heriawan, Pak Ahmad Saiku, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ridwan Kamil. Ini sudah dipaparkan kepada tim Capres. Nah, silakan nanti ditanyakan ke Bang Sudirman Said, benarkah kita pernah memaparkan seperti apa perbandingan antar cawapres ini. Nah, ini yang kami ingin tegaskan kembali terakhir. Demokrat tidak pernah memaksakan Mas Ahy sebagai bacawa pres Anies Baswedan. Silakan ditanyakan kepada Capres Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Nasdem dan Ketua Umum PKS. Bahkan Partai Demokrat juga sudah setuju untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada capres sesuai dengan piagam koalisi. Nah, ini kami udah buka nih terang benderang. Ya, kami pernah mengajukan dan memaparkan seperti apa kira-kira kalau misalnya Mas Anies dengan si A, si B, dan si C. Nama-nama tadi sudah kami sebut. Nah, silakan. Jadi nggak pernah itu ada kisah Demokrat AHY, enggak itu. Tanyakan kepada tim Cawapres. Jadi Mas Adi pun tenang dan nyaman nih. Katanya benarkah Demokrat ini akan samina wa atokna ini, kan ikhlasillahi ta'ala kalau Mas Anies memilih siapapun sebagai cawapresnya. Nah, Mas Adi, pemirsa semua, tadi sudah kami sampaikan, kami pernah memaparkan sesuai permintaan tim Capres, sebagaimana yang dilakukan oleh partai-partai lain kepada tim Capres, bahwa ada kalkulasi, ada nama-nama lain yang kami sodorkan juga, dan kita semua ada perhitungannya di situ, seperti apa peluang dari masing-masing. Nah, jadi nggak tepat itu. Kalau ada bolak-balik, ada yang bilang kalau udah mau ngepush terus AHY, enggak. Tapi tadi Mas Adi, kenapa misalnya ada yang lain tidak menerima Mas AHY? Mungkin persepsi saja. Yang kami tahu, ya terakhir yang kami tahu, siapapun itu yang diputuskan oleh Mas Anies, termasuk yang tadi disebut Bang Ahmad Ali, ya. Oh, kalau misalnya Mas Anies memutuskan itu Mas AHY, ya kita terima, pasti itu kita juga akan berjuang untuk bisa memenangkan Pilpres. Itu ada kok statementnya. Nah, jadi tenang aja, Bang Adi, ya. Insya Allah koalisi perubahan sebentar lagi akan punya tim cawapres dan akan ada tim pemenangan. Agar harapan Mas Adi akan perubahan dan perbaikan bisa kita wujudkan. Oke, Mbak Siar, tenang aja katanya Mbak Siar. Katanya Mas Zaki, tenang aja. Oke, kita akan tunggu ya, akan secepat apa. Nah, mau ke Mbak Galuh lagi Mbak. Tadi sempat Mas Zaki mention ada Bu Khofifah, kemudian tadi dari Mas Adi juga bilang ada nama Pak Andika, terus ada tadi Pak Sandiaga Uno, ada beberapa. Kalau dari nama-nama tadi beberapa disebut, selain tadi yang data dari Mas AHY, itu nama-namanya gimana? Muncul juga di temuan kami gitu ya, kalau kemudian di sosial media sendiri gitu ya, publik lini masa meresponnya bahwa kehadiran nama Bu Khofifah ini menjadi salah satu alternatif pilihan dari beberapa nama yang sangat maskulin sekali gitu kan. Gitu. Jadi muncullah kemudian nama Bu Khofifah. Ini juga kami cek juga di demografinya gitu ya, bahwa ternyata ketika kami mencoba untuk membandingkan dari menyandingkan Pak Anies dengan nama-nama tertentu, misalnya dengan Mas AHY, kemudian dengan Ibu Khofifah, itu juga demografinya sangat unik gitu. Hasil dari sisi gender dan dari sisi usia, range usianya gitu. Oke, tadi kan kalau Mas Adi sempat bilang bahwa tuh nggak match tuh pasangan itu, misalkan Mas Anies sama Bu Khofifah gitu. Iya. Kalau dari netizen itu berharapnya sampai muncul nama Bu Khofifah,
karena apa? Skala alternatif. Jadi dia disebutkan sebagai salah satu alternatif nama gitu ya di antara nama-nama yang sudah ini karena mungkin perempuan ya gitu. Jadi dia punya keunikan di antara kandidat calon wakil presiden yang lain gitu. Jadi dan itu yang mencuitkan atau yang merespon isu tersebut, yang merespon nama tersebut itu berada di usia produktif antara 31 sampai 40 tahun. Ada di slide yang perbandingan di demografi tadi saya sampaikan mungkin. Oke. Setelahnya. Jadi ada Pak Mahfud, Mas AHY, kemudian Bu Khofifah, nama lainnya yang juga cukup mencolok. Tadi kayak ada Pak Sandiaga Uno. Ada Pak Sandiaga Uno. Ini yang kemudian juga ditangkap oleh netizen, yang kemudian juga direspon oleh netizen seperti itu. Sebagai alternatif juga. Sebagai salah satu alternatif yang bisa, karena ini kemudian romantisme pilkada DKI yang lalu gitu ya. Jadi nama Pak Sandiaga Uno masih dilekatkan dengan nama Pak Anies Baswedan seperti itu. Muncul nggak sih Mbak alasan-alasan itu, tertangkap nggak sih alasan-alasan netizen ini memunculkan nama-nama itu? Kalau tadi kan keunikan karena laki-laki dan perempuan, Bu Khofifah, Pak Sandiaga mungkin romantisme itu. Iya. Yang secara apa ya? Mungkin kalau bicaranya itu mungkin kayak emang masyarakat sukanya begitu aja atau jadi kemudian secara kinerja misalkan gitu? Sayangnya yang kaitannya dengan kemudian diskusi tentang kinerja program dan seterusnya itu belum muncul. Oh gitu. Belum muncul. Jadi masih sangat permukaan sekali dan netizen benar-benar merespon nama dan apa seperti itu. Gitu. Jadi yang kemudian perbincangan tentang bagaimana program kerja, ide, gagasan itu belum ditangkap oleh netizen, oleh publik lini massa. Nah, tadi yang juga agak seru adalah soal tadi ya, nama dari Mas AHY ini masuk ke bursanya PDI Perjuangan untuk disandingkan dengan baca pres mereka, Mas Ganjar. Ini gimana? Kalau itu muncul juga nggak? Ada di salah satu temuan kita di salah satu klaster jejaring di sosial media gitu ya, bahwa memang ditangkap juga oleh netizen, direspon juga oleh netizen kaitannya dengan Mas AHY yang kemudian dimunculkan namanya menjadi salah satu calon kandidat dari PDIP gitu ya. Itu juga oleh netizen ditangkap sebagai sesuatu yang kebaruan lagi nih gitu. Karena mungkin kalau tadi menimpali yang disampaikan oleh Pak Adi bahwa ini sesuatu yang berseberangan, tapi ketika di-match-kan lebih nanti hasilnya akan seperti apa ya gitu. Jadi publik lini massa juga menunggu duet itu seperti itu. Oke, Mas Adi, kalau itu tadi disampaikan bahwa udah fix tuh nggak bakalan akan berpaling gitu ya. Kalau Mas Adi melihat emang cukup potensial ya kalau misalnya Ganjar berpasangan dengan AHY. Ya dalam politik itu kan semuanya serba mungkin ya. Tapi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bang Herzaki bahwa apapun pilihan politik Anies Baswedan, Partai Demokrat tetap berada di kubu perubahan. Saya kira cukup bagus. Sehingga kubu perubahan, kubu penantang itu tetap ada dan established. Sebagai garis tegas dengan kubu pemerintah, mungkin Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ya. Jadi ini tentu menjadi kabar baik bahwa di 2024 Anies bisa maju. Oh gitu. Itu password penting ya, karena ada asumsi-asumsi dan dugaan-dugaan bahwa Anies ini akan kempes, tidak akan maju karena dijegal kanan kiri. Ya. Salah satu yang kemudian dipersepsikan soal tidak bisa maju soal bagaimana poros perubahan ini keropos kan. AHY memastikan bahwa tidak akan pindah ke lain hati sekalipun tidak diumumkan. Itu artinya apa? Ini adalah ajakan politik ikhlas lillahi ta'ala memang. Berarti Anies Baswedan hebat. Satu, bukan ketua umum partai, bukan elit politik penting di negara ini, bukan oligarki, tapi mampu meyakinkan Nasdem, mampu meyakinkan PKS, dan mampu meyakinkan Partai Demokrat. Itu dahsyatnya luar biasa, Mas. Ini yang kemudian harus kita lihat, apakah iman politik yang disampaikan oleh Bang Herzaki, Nasdem dan PKS ini akan sampai nanti kepada pendaftaran di tanggal 17 Oktober sampai November itu. Karena kita tidak pernah tahu bagaimana dinamika dan pergerakan politik itu ke depan. Kenapa saya sebut Nasdem, PKS, dan Demokrat khususnya ini politiknya tulus, ikhlas lillahi ta'ala? Bisa dibayangkan, karpet biru dari Partai Demokrat diberikan kepada Anies Baswedan tanpa harus ada AHY di dalamnya. Sekalipun Partai Demokrat mendesak segera diumumkan pendampingnya Anies di bulan Juni, itu nggak ada soal. Yang penting poros perubahan ini terus sustain dan bisa lanjut, dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan PKS.
tidak terlampau kedengaran memaksakan Ahmad Heriawan Ya. sebagai pendamping yang kemudian akan bisa mendampingi Anies Baswedan. Dalam konteks itulah kemudian saya kira soliditas kubu perubahan ini akan diuji. Ini yang saya sebut bahwa menjadi penting bagi saya sebagai aktivis dan pekerja politik bahwa poros perubahan itu harus ada. Kan ada satu pepatah yang mengatakan percikan api itu hanya muncul kalau ada dua kayu bersilang dalam satu tungku. Kalau ada poros perubahan, maka disitulah akan muncul percikan api yang saya sebut sebagai kubu penantang. Pasti diskursus dan bagaimana membangun narasi politiknya akan berbeda dengan kubu pemerintah, akan berbeda dengan Ganjar dan akan berbeda dengan Prabowo Subianto. Tapi kalau poros perubahan ini tidak terjadi, maka narasi dan diskursus politik itu akan tegak lurus kepada Jokowi semua, infrastruktur, tentang IKN, tentang indeks demokrasi dan seterusnya. Jadi mantap ini Bang, harus dirawat betul iman politiknya, karena ini memang yang betul-betul dijaga oleh ya Mbak dari Nasdem, perlu dijaga betul ini karena keinginan-keinginan supaya poros perubahan nggak maju itu kan kuat juga Pak. Iya. Nah kan ini tinggal diuji sebenarnya. Kalau dari nama-nama yang disampaikan oleh Mbak Galuh, kalau kita list satu persatu, kalau mau jujur ya, yang cuman masuk akal dan rasional itu cuman AHY Mas. Oke. Iya gimana AHY elektabilitasnya dibanding yang lain. Ya. Yang kedua Hovifah memang dikait-kaitkan dengan potensial jadi pendamping Anies. Tapi kan kelihatan Hovifah nggak mau. Gestur politik Hovifah kelihatan nggak mau berdampingan dengan Anies. Mahfud MD jelas menolak. Nggak mungkin berkoalisi dengan Anies. Takut mengacaukan Demokrasi. situasi perubahan. Sandiaga Uno juga ngomong, wah bahwa dia berteman dengan Anies iya, tapi sekarang iman dan mazhabnya sudah beda. Sandi itu percepatan, kemudian Anies itu perubahan. Udah nggak ketemu. Di antara begitu nama banyak yang muncul dalam survei dan pembicaraan di medsos yang disampaikan oleh Bang Galuh, the one and only yang kelihatan minat dan ingin berdampingan dengan AHY cuman satu. Berdampingan dengan Anies maksud saya, cuman AHY bukan yang lainnya. Bukan yang lain. Kita akan tunggu ya. Ini seru banget kalau dari sudah disampaikan ada pilihan-pilihan alternatif-alternatif dari partai pendukung, kemudian dari netizen tadi juga menyampaikan bahwa ada beberapa nama-nama juga yang disampaikan dan tadi ternyata kalau dari pernyataan dari kedua kubu ini setidaknya dari Partai Demokrat juga Partai Nasdem sama-sama insya Allah imannya akan kuat gitu ya. Imannya akan kuat kapanpun akan diumumkan dan siapapun nanti akan diumumkan oleh Mas Anies sebagai cawapresnya. Dan ini nanti kita jadi tunggu ya. Kita akan tunggu. Bener tadi Mas Adi bilang sampai imannya akan sekuat sampai mana nih? Sampai pendaftaran nggak nih nanti? Nah itu akan ditunggu dan tentunya kita menunggu. Mas Karena Anies. godaan ke Godaannya gede Demokrat banget. betul. Bahkan pengakuan Pak Sudirman Said, katanya ada yang datang ke kubu perubahan nawarin AHY bukan hanya cawapres, tapi nawarin sebagai capres. Wow. Gimana nggak goyang? Susah Gimana gitu nggak ya? goyang iman politiknya? Gimana nggak ikhlas Partai Demokrat ini? Kalaupun toh AHY nggak jadi pendamping Anies, oke lah yang penting perubahan ada. Oh itu politik mantap Mas. Oke, kalau kita tunggu ya sekuat apa nih Mas Zaki dan kawan-kawan untuk bertahan di poros perubahan ini dan tentunya juga nanti dari Mbak Sia dan teman-teman juga gimana cara meyakinkan untuk biar ini porosnya jangan sampai lepas. Karena kalau lepas nanti susah banget ini bisa benar-benar terjadi ya soal penjagalan pencapresan dari Anies Baswedan ini. Terima kasih, Mbak Galuh tadi sudah menerangkan juga seperti apa netizen ini sentimennya dan juga ternyata ada beberapa nama alternatif ya. Siapa tahu mungkin nanti didengarkan oleh tim dari Mas Anies bisa jadi pikiran-pikiran juga. Tadi AHY ternyata nomor 1. Mas Adi, walaupun cuma setengah datangnya, tapi cukup meramaikan, memberikan insight-insight dan juga tadi Mbak Siar serta Mas Zaki. Terima kasih juga sudah gabung ya, Mas Zaki yang ada di Kalimantan Barat dan juga Mbak Siar yang ada di kantor DPP Nasdem. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Kita tunggu nanti ya. Jangan lupa dikabarin kapan nih diumumkannya dan siapa kalau punya informasinya. Karena dari tadi diam-diam semua nih ngomongnya katanya cawapresnya tetap di-skip sama Mas Anies. Oke, terima kasih semuanya sudah bersama kami dan itulah tadi perbincangan kami terkait dengan ada apa sih dengan heboh cawapresnya Anies ini. Kita akan tunggu bersama. Sampai di sini Liputan 6 Talk, saya Jati Dharma. Sampai jumpa.